Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Fadilah dari kelas Tadris IPA B, jurusan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan membahas tentang intelijensi. Yang pertama, tentang sifat hakikat intelijensi. Pada tahun 1900 sampai 1925, pembahasan tentang sifat hakikat intelijensi menjadi objek diskusi yang sangat hangat bagi ahli-ahli psikologi. Persoalannya sendiri sebenarnya lebih tua sekali, lebih tua dari psikologi sendiri, karena hal tersebut telah dibahas oleh ahli-ahli filsafat dan kemudian ahli-ahli biologi sebelum psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Para ahli psikologi yang mula-mula membahas masalah tersebut, yaitu tentang sifat hakikat intelijensi, memakai metode filsafat. Mereka menyusun definisi mengenai intelijensi itu atas dasar pemikiran spekulatif logis. Pada tahun yang bersamaan dengan kejadian yang dikemukakan di atas, juga dilakukan tes-tes yang mula-mula berhasil disusun oleh beberapa ahli. Sepanjang pengetahuan, penulis tidaklah selalu ada hubungan yang jelas antara definisi mengenai intelijensi dan pengukuran intelijensi yang diajukan oleh seorang ahli psikologi. Cara pendekatan filsafat itu sampai sekarang masih banyak diikuti oleh ahli-ahli di Eropa daratan dan daerah pengaruhnya. Sedangkan ahli-ahli di daerah Anglo atau Saksis sedikit demi sedikit makin mengutamakan diskusi dan analisis mengenai data, hasil berbagai eksperimen, dan meninggalkan cara analisis logis spekulatif yang dipandang lepas dari data empiris. Sekitar tahun 1920 sampai 1930, sejumlah objek penelitian yang luas telah dilakukan orang untuk dapat memberi jawaban-jawaban terhadap persoalan di atas. Analisis dan pembahasan mengenai hasil-hasil belajar tersebut kiranya memberikan kepada semua pihak yang turut ambil bagian bahwa tidak ada satu masalah pun yang dapat dijawab secara memuaskan tanpa menimbulkan masalah lain yang sama sulitnya. Menurut Surya Brata, mengelompokkan beragam definisi intelijensi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, konsep yang bersifat spekulatif filsafati. Konsep ini memandang intelijensi sebagai taraf umum dari sejumlah besar daya khusus. Spearman dalam bukunya yang terkenal yaitu The Abilities of Man mengelompokkan konsep yang bersifat spekulatif filsafati itu menjadi 3 kelompok. Yang pertama, definisi mengenai intelijensi umum. Intelijensi sebagai kemampuan untuk membuat kombinasi. Intelijensi sebagai kemampuan untuk berpikir abstrak. Intelijensi sebagai hal yang dapat dinilai dengan taraf ketidaklengkapan dari kepada kemungkinan-kemungkinan dalam perjuangan hidup individu. Kemudian yang kedua, definisi mengenai daya-daya jiwa khusus yang merupakan bagian daripada intelijensi. Walaupun secara konsepsional, teori psikologi daya itu telah ditinggalkan orang, namun pengaruh alirannya tersebut sampai kini masih terasa sekali. Dan konsep daya mengenai intelijensi adalah persatuan atau kumpulan yang disatukan daripada data daya jiwa yang khusus. Karena itu, pengukuran mengenai intelijensi juga dapat ditempuh dengan cara mengukur daya-daya jiwa khusus itu. Misalnya, daya mengamati, daya memproduksi, daya berpikir, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, definisi mengenai intelijensi sebagai taraf umum daripada sejumlah besar daya-daya khusus. Konsep ini timbul dari keyakinan bahwa apa yang diselidikinya atau dites dengan tes intelijensi itu adalah intelijensi umum. Jadi, intelijensi diberi definisi sebagai taraf umum yang mewakili daya-daya khusus. Kemudian yang kedua, konsep yang bersifat pragmatis. Menurut konsep ini, intelijensi adalah apa yang dites oleh tes intelijensi. Konsep ini cocok sekali dengan selera banyak ahli di Amerika Serikat. Kurang radikal daripada pendapat Boring bahwa intelijensi itu dapat diukur sesuai definisinya.
Pertanyaan ini dianalogikan dengan pengetahuan listrik. Pengukuran terhadap listrik tergantung pada definisi yang diberikannya, panasnya, alirannya, dan sebagainya. Jika sekiranya benar, maka sebenarnya dengan tes itu kita tidak mendapatkan pengetahuan baru sama sekali, karena kita ukur itu kita sudah mengerti sebelumnya. Kemudian yang ketiga, konsepsi faktor. Konsep yang berdasarkan pada analisis faktor. Menurut konsepsi ini, penyelidikan dan pencarian sifat hakikat intelijensi harus mempergunakan teknik analisis faktor. Suatu teknik mula-mula dirintis oleh Sperman dan kemudian cepat berkembang terutama di daerah Anglo-Saksis. Psikologi yang begitu besar peranannya dalam psikologi dewasa ini banyak sekali bersandar pada analisis faktor itu. Kemudian konsepsi yang bersifat operasional. Menurut konsepsi ini, faktor-faktor yang mendukung sifat dan hakikat intelijensi sudah diketahui. Pengujian dimaksudkan untuk mencari letak faktor. Ahli-ahli yang mengikuti operasionalisme mengajukan keberatan terhadap pendapat para pengikut teori dengan cara pendekatan filsafati dan pragmatis, yaitu pertama mendefinisikan dan kedua mengukurnya. Keberatan yang pertama ialah karena tidak operasional. Pengukuran itu sendiri sebenarnya secara implisit telah pula mendefinisikan. Selanjutnya, keberatan yang kedua ditujukan pada jalan pikiran ini. Dengan menganalisis hasil-hasil tes, ahli-ahli mengikuti teori faktor berpendapat telah mengetahui faktor-faktor intelijensi itu. Tapi kata pengikut operasionalisme dinamakan letak faktor itu. Cara yang demikian itu secara operasionalisme tidak dapat diterima. Kemudian konsepsi fungsional. Konsepsi yang didasarkan pada analisis fungsional. Menurut konsepsi ini, sifat dan hakikat intelijensi disusun berdasarkan bagaimana berfungsinya intelijensi itu. Salah satu teori yang disusun atas dasar cara ini adalah teori Binet, yang menyatakan sifat hakikat intelijensi itu ada 3 macam, yaitu yang pertama, kecenderungan untuk menetapkan dan mempertahankan tujuan tertentu. Semakin cerdas seseorang, akan semakin cakaplah dia membuat tujuan sendiri, mempunyai inisiatif sendiri, tidak menunggu perintah saja. Dan semakin cerdas seseorang, maka dia akan semakin tetap pada tujuan itu, tidak mudah terbelokkan oleh orang lain dan suasana lain. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk mengadakan penyesuaian dengan maksud untuk mencapai tujuan itu. Jadi, semakin cerdas seseorang, dia akan semakin dapat menyesuaikan cara-cara menghadapi sesuatu dengan semestinya, dan semakin dapat bersikap kritis. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk otokritik, yaitu kemampuan untuk mengkritik diri sendiri, kemampuan untuk belajar dari kesalahan yang telah dibuatnya. Semakin cerdas seseorang, maka dia dapat belajar dari kesalahannya. Kesalahan yang telah dibuat tidak mudah diulangi lagi. Kemudian ada pengukuran intelijensi. Pengukuran intelijensi adalah prosedur pengukuran yang meminta peserta untuk menunjukkan penampilan maksimum. Sehingga pengukuran intelijensi dilakukan dengan menggunakan tes yang dikenal dengan tes intelijensi. Tes intelijensi awalnya dikembangkan oleh Sir Francis Galton. Dia tertarik dengan perbedaan individu dari teori evolusi Charles Darwin. Dilihat dari segi pelaksanaannya, tes intelijensi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tes individual dan tes kelompok. Termasuk dalam tes individual adalah skala Stanford-Binet dan Bechdel, sedangkan tes kelompok diberikan kepada sejumlah siswa dengan jawaban tertulis. Tes ini pertama kali digunakan di Amerika Serikat selama Perang Dunia I, berupa Army Alpha Test dan Army Beta Test. Army Alpha Test digunakan untuk menyeleksi calon prajurit yang dapat membaca, menulis, dan berbahasa Inggris. Sedangkan Army Beta Test digunakan untuk menyeleksi calon prajurit yang buta huruf dan tidak bisa berbahasa Inggris. Intelijensi ditetapkan dalam ukuran yang disebut Intelligence Quantity atau IQ.
Ukuran IQ adalah nisbah atau rasio antara umur kecerdasan dengan umur kalender. MA diperoleh dari tes psikologi dan CA dihitung dari tanggal kelahiran peserta tes. IQ dapat dihitung dengan rumus IQ sama dengan MA per CA dikali 100. IQ dapat dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menghitung CA. CA dihitung atas dasar kartu kelahirannya. Kemudian menghitung MA. MA dihitung dengan memberikan terlebih dahulu tes intelijensi. Awalnya tes diberikan dengan tes untuk umur yang paling rendah. Bertahap semakin sukar sampai tes tidak dapat menyelesaikannya sama sekali. Kemudian menghitung IQ. Menggunakan rumus IQ dapat diinterpretasikan dengan membandingkan antara CA dengan MA. Individu dengan intelijensi normal mempunyai MA yang sama dengan CA. Mereka yang mempunyai MA di atas CA mempunyai intelijensi di atas rata-rata, sedangkan yang mempunyai MA di bawah CA mempunyai intelijensi di bawah rata-rata. Ciri-ciri perbuatan intelijensi. Perbuatan dapat dianggap intelijensi bila memenuhi beberapa syarat, antara lain, yang pertama, masalah yang dihadapi banyak sedikitnya merupakan masalah baru bagi yang bersangkutan. Misalnya ada soal, mengapa api jika ditutup dengan sehelai karung bisa padam? Ditanyakan kepada anak yang baru bersekolah dapat menjawab betul, maka jawaban itu intelijen. Tapi jika pertanyaan itu dijawab oleh anak yang baru saja mendapatkan pelajaran ilmu alam tentang api, maka hal itu tidak dapat dikatakan intelijen. Kemudian yang kedua, perbuatan intelijen sifatnya serasi tujuan dan ekonomis. Untuk mencapai tujuan yang hendaknya diselesaikannya, dicari jalan yang dapat menghemat waktu maupun tenaga. Misalnya saudara kehilangan pulpen di suatu lapangan, bagaimana cara untuk mencarinya? Kemudian yang ketiga, masalah yang dihadapi harus mengandung unsur tingkat kesulitan bagi yang bersangkutan. Misalnya ada suatu masalah bagi seorang dewasa untuk mudah memecahkan atau menjawabnya. Sedangkan bagi anak-anak harus menjawabnya dengan otak, tetapi dapat. Jawaban anak tersebut termasuk intelijen. Kemudian yang keempat, keterangan pemecahannya harus dapat diterima oleh masyarakat. Misalnya, apa yang harus Anda perbuat jika Anda lapar? Kalau jawabannya adalah saya harus mencuri makanan, tentu saja jawaban itu tidak intelijen. Kemudian yang kelima, dalam berbuat intelijen seringkali menggunakan daya mengabstraksi. Pada waktu berpikir, tanggapan-tanggapan atau ingatan-ingatan yang tidak perlu harus disingkirkan. Misalnya, apakah persamaan antara jendela dan daun? Jawabannya yang benar memerlukan daya mengabstraksi. Kemudian yang keenam, perbuatan intelijen bercirikan kecepatan. Proses pemecahannya lebih relatif cepat, sesuai dengan masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketujuh, membutuhkan permusatan perhatian dan menghindari perasaan yang mengganggu jalannya pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Misalnya, apa yang akan saudara perbuat jika sekonyong-konyong saudara melihat orang yang tertutup mobil dan pertolongan Anda sangat diperlukan? Kemudian hasil penyelidikan intelijen. Intelijensi sering dihubungkan dengan kreativitas. Orang yang mempunyai IQ tinggi belum tentu kreatif, tetapi orang kreatif pasti mempunyai IQ tinggi. Oleh karenanya, apabila tes intelijensi digunakan untuk mengidentifikasi anak berbakat, sekitar 70% anak kreativitasnya tinggi ditinggalkan. Hal itu disebabkan karena kreativitas berhubungan dengan IQ, tetapi tes IQ tidak secara langsung mengukur kreativitas. Terman menunjukkan bukti bahwa tes intelijensi tidak mampu mendiskriminasikan kreativitas. Dia melakukan penelitian atas 7 orang anak yang pandai dan 7 orang anak yang bodoh. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa anak yang mempunyai IQ tinggi dapat memperoleh hasil yang tinggi atau rendah dalam produksi divergen. Dengan dasar ini, kemampuan produksi divergen telah keluar dari domain tes dan konsep intelijensi. Oleh karenanya, kreativitas sebagai salah satu dimensi keterbakatan harus dicari di luar batas IQ. Kemudian contoh penerapan intelijensi. Ketika peserta didik
dari MTS memasuki ke jenjang sekolah MAN, sebelum memulai pembelajaran di MAN, peserta didik baru akan dites intelijensi atau tes IQ untuk mengukur kemampuan akademik di sekolah serta bahan pertimbangan dalam memilih jurusan atau studi seperti IPA, IPS, bahasa, atau agama. Hal ini wajib bagi peserta didik baru. Tes tersebut dilakukan secara serentak kepada peserta didik baru. Kemudian dibagi menjadi beberapa kelas, setiap kelas berisi 28 siswa. Tes IQ tersebut berisi tentang soal-soal mengenai bakat akademik serta kepribadian. Soal tersebut terdiri dari 1000 lebih butir soal yang akan peserta didik jawab nantinya. Setelah selesai kerjaan tersebut, mereka akan kumpulkan, kemudian akan dihitung oleh petugas dari Universitas Negeri Malang. Kemudian nantinya akan dibagikan ke peserta didik dalam bentuk kertas lembaran. Dari situ dapat dilihat berapa klasifikasi IQ dan kemampuan serta bakat dari peserta didik baru tersebut. Jika soal IQ di atas 140, hasilnya luar biasa atau jenius. Dan jika 120 sampai 139, hasilnya cerdas sekali atau very superior. 110 sampai 119 cerdas atau superior. 90 sampai 109 artinya sedang. 80 sampai 89 itu bodoh. 70 sampai 79 anak pada batas. 50 sampai 69 artinya debil. 30 sampai 49 artinya ambisil. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.